Saya nggak larang anak saya ngerokok misalnya. Dia bilang, ngapain ngerokok? Nggak enak. Nah kan juga sehat. Minum nih, minum. Enak. Mereka nggak harus mencari identitas diri. Mereka sudah punya identitas Kristus. Ya. Tetapi kalau kita mencekoki mereka dengan 10 perintah Allah hukum Taurat, itu adalah power dosa. Dicekokin aja. Anak pendeta lu kan? Ayo, perhatikan hidup kamu. Jangan ngaco ya. Hukum loh. Dimarah-marahin tiap hari. Stres. Ya. Jadi hari ini dunia membutuhkan generasi yang baru. Ya. Jadi gimana kita tahu Pak kalau kita tidak menukar perjanjian? Ya, kita nggak mau menukar, kita nggak mau efektif kembali kepada hukum Taurat. Nggak mau. Gimana? Ya, mudah saudara. Tanyakan kepada diri sendiri. Tanyakan apa Pak? Apakah ajaran tersebut atau ajaran yang kita dengar atau ajaran kita sampaikan atau ajaran-ajajaran yang kita duduk di tempat ibadah sekalipun menekankan pada apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita lakukan atau apa yang telah Yesus kerjakan. Mudah kan? Tuntutan harus kita lakukan, tuntutan apa yang Yesus sudah kerjakan, supply. Tuntutan, supply. Demand, supply. Demand, supply. Semudah itu, saudara. Jadi kita nggak boleh dituntut lagi, Pak. Nggak boleh nasihati gitu sama. Lain. Saya menasihati anak-anak saya. Mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi bukan dengan tuntutan. Beda. Nasihat. Bukan hajaran, itu nasihat tuh kalau saudara baca bahasa aslinya. Ya, jadi tidak on off, tidak terombang ambing oleh angin-angin pengajaran, keraguan, ya dengan memandang diri sendiri. Tapi mantap teguh, tegak lurus, bulat. Berdiri dalam kebenaran hadiah, dan oleh Yesus dan karya yang sempurna adalah sempurna. Hasilnya sempurna. Tapi saudara, Pak, saya belum sempurna. Darahnya yang sempurna. Ya, shalom. Saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. Yaitu Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara yang mendengar tayangan dari YouTube, saudara jangan lupa like. Atau kalau saudara sudah dengar, saudara nggak suka ya dislike, nggak apa-apa. Ya terserah saudara. Ya, dan isi dalam kolom komentar, berikan masukan kepada kami supaya kami dapat terus mengimprove ya, terus menyempurnakan apa yang akan diberikan melalui kabar baik ini. Subscribe dan share kepada banyak orang. Saudara menjadi bagian dari tim kami untuk bersama-sama untuk memberitakan Injil yang Paulus beritakan, Injil kasih karunia yang murni. Saudara akan memiliki mandat kuasa penuh dari Tuhan untuk memberitakan kasih karunia yang akan mengubahkan banyak orang dari dalam keluar secara radikal, secara supranatural. Amin. Nah, saudara sekarang sedang mendengar satu tayangan tentang Yesus dan karyanya ini, ya dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Ya, dan saudara dan saya sama seperti Yesus, sama benarnya seperti Yesus. Kita menerima
Yesus ketika kita memandangnya. Sama-sama katakan, hanya memandang. Ya, beholding the glory of God. Memandang kemuliaan Tuhan. Sudah diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Sebab dia indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu Yesus kuat, ia tidak sombong. Waktu ia lembut, ia tidak lemah. Yesus sekuat baja. Dia Superman, lebih daripada Superman. Tapi selembut sutera, beludru. Ya raja segala raja, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Ia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, pemelihara jiwa kita, domba-dombanya yang dikasihi. Sekaligus anak domba yang disembelih buat kita di kayu salib. Dia yang mensuplai segala yang kita perlukan, kita butuhkan. Segala hal, segala aspek, segala dimensi. Sekaligus dia roti hidup buat kita. Mana surgawi, roti malaikat, roti hidup yang turun dari surga, yang bisa mengenyangkan kita, sangat bermanfaat. Amin. Saudara dengar firman Tuhan hari ini, kali ini saudara akan disegarkan, dikuatkan. Amin. Ya, karena segala dosa saudara yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya sudah diampuni. Sudah menerima kasih karunia yang supranatural, yang tidak terbatas, superabound, berlimpah-limpah. Sehingga terjadi perubahan dari dalam keluar secara supranatural. Ya, jadi jangan takut. Ya, bagian kedua daripada mentransformasi generasi berikutnya. Judulnya dari bab 11 ini, mentransformasi generasi berikutnya. Kita sudah ditransformasi, kita memberitakan kasih karunia kepada anak-anak kita, anak-anak dari anak-anak kita. Jangan takut. Itu poin daripada bab yang ke-11. Ya, jangan takut, karena kasih karunia itu adalah kuasa supranatural. Ya, kuasa supranatural. Saya ingat anak saya punya anak remaja, ketika saya mulai dipeluk oleh Allah, ditangkap oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia yang radikal ini. Saya memiliki anak remaja. Dan baru waktu itu dia baru mau masuk kuliah. Dan saya membawa dia kepada berjumpa dengan rektornya. Dan Pak Rektor ini teman saya bagikan, saya siarkan tentang kasih karunia yang radikal. Dan Pak Rektor, seorang doktor, profesor, orang pintar, berkata kepada saya, "Pak Melki, di belakang saya ini ada ribuan anak muda." Maksudnya dia rektor memiliki mahasiswa yang begitu ribuan. Kalau saya memberitakan kasih karunia secara radikal seperti ini, apa implikasinya, Pak? Apa dampaknya, efeknya bagi anak-anak ini? Mungkin dia mau nggak mau masih dipengaruhi. Sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pemikiran atau dakwaan atau kontroversi iblis, tipu daya iblis yang berkata kasih karunia itu adalah izin berbuat dosa. Ya, saudara sudah dengar ya di bagian-bagian bab-bab sebelumnya, bahwa dosa itu bukan dibangkitkan bukan karena kasih karunia, tapi kuasa dosa adalah hukum Taurat. Dosa itu diperkenalkan oleh hukum Taurat, dibangkitkan oleh hukum Taurat. Saudara dengar aja. Nah, saya hanya mengatakan begini pada waktu itu, "Pak," saya sebut namanya, "ini anak saya. Ya, dia juga remaja dan dia baru masuk kuliah." Saya sebut namanya, "Mika, kamu dikasih oleh Tuhan, sekali anak tetap anak. Segala dosa kamu sudah diampuni, yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Sekali anak tetap anak. Tuhan
tidak akan pernah meninggalkan kamu, melupakan kamu, atau mencapakan kamu. Tidak akan pernah mungkin. Saya bilang sama Pak Rektor, nah kita lihat aja jadi apa dia nanti. Saya tidak bisa menjawab teori-teori. Sekarang kita menjawab dengan praktek. Nah, dalam berjalannya waktu, singkat cerita seperti ini. Singkat cerita, anak saya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, terus sampai 7 semester. Maaf, 7 apa? Ya, 7 semester. Kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun. 4 tahun ya. Itu cum laude semua. Ya, artinya IPK-nya 3,9 dan hampir 4 terus ya, terus-menerus secara berkesinambungan, tidak putus. Dan saya perhatikan, anak saya kenapa tidak seperti tuduhan orang ya? Malas nggak mau kuliah. Kenapa? Ya kan kasih karunia. Nggak pernah sekalipun nggak pernah ngomong begitu. Dan saya lihat ketika dia pergi kuliah, dia semangat, tidak pernah terlambat, duduk di depan. Kalau ditanya, duduk di depan kamu ngapa? Cari muka? Bukan. Aku pengen tahu. Aku pengen tahu ilmunya. Dia rajin. Dan nilai-nilainya hampir A semua. Satu ketika kuliah, dosen terkenal dengan dosen yang killer. Ada satu dosen, 2 mata kuliah. Beliau itu mengajar 2 mata kuliah pada semester itu. Dan angkatan kakak tingkat, cutting tuh dari anak saya menyampaikan kepada angkatannya, wah kalau dengan bapak ini tidak mungkin dapat A. Tidak mungkin. Karena ini killer. Nah seperti itu yang disampaikan. Saudara tahu? Kabar buruk menyebar dengan cepat, kabar buruk ditambah-tambahin, makin berkembang. Saat ketika anak saya dalam di kuliahnya dia mengangkat tangan. Kak, saya mau tanya. Oh ya, silakan Mika. Tapi pas kemudian waktu bel berbunyi, ya ternyata waktunya sudah habis. Mika, nanti sini. Singkat cerita, bapak dosen ini yang terkena killer ini mengajari anak saya menjawab pertanyaannya 15 menit setelah kuliah selesai sendirian. Dan anak saya bilang gini, enggak nggak killer, baik pak bapak ini. Dia lapor ke saya. Dan singkat cerita, akhir dari semester saya tanya, Mik, kamu dapat apa dari kuliah bapak dosen yang disebut killer itu? Dapat apa dua-duanya? Terus, ya saya cerita. Kakak tingkat beberapa orang tanya kepada saya, Mik, kamu dapat apa dari Pak ini? Dapat A. Dua-duanya. Iya. Bohong lu. Anak muda bikin, bohong lu. Tetap tidak percaya. Dan saudara lihat, udah rajin kuliah, duduk di depan. Ya, kalau ada seminar, hadir. Kalau diminta hanya 20 seminar, waktu ada satu mata kuliah tentang seminar, dia lakukan 30. Bukannya karena sok rajin, bukan. Dia bilang dia ingin tahu. Dia semangat, menyala-nyala. Saudara lihat, ya, jadi renungkan. Ketika kita pertama kali juga disentuh oleh Tuhan Yesus lewat kasih karunia atau lewat hukum Taurat? Ya, pasti lewat kasih karunia. Kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya, kita tuh percaya kepada Yesus itu, kita menyala-nyala. Ya, terinspirasi dari dalam keluar. Ya. Coba kita lihat ayat-ayatnya ya, yang kita akan renungkan kali ini. Galatia 1 ayat 6. Galatia 3 ayat 2 sampai 3, Galatia 5 ayat 12, Yohanes 19 ayat 30, sudah bisa lihat di tayangan ya. Ibrani 8 ayat 7 sampai 9, Ibrani 8 ayat 13, Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Ya. Saya lanjutkan. Jadi menurut Rasul Paulus untuk mencoba
dibenarkan oleh perbuatan kita menurut hukum Taurat, itu sama aja memutarbalikkan Injil. Sama-sama katakan memutarbalikkan Injil. Jadi sama seperti cerita yang mungkin berturun-temurun, generasi demi generasi, bahwa kasih karunia Yesus itu izin berbuat dosa. Ya bahkan dikatakan cheap grace, kasih karunia yang murahan. Itu tuh tipu muslihat iblis memakai mafia-mafia agama. Kontroversi, tembok-tembok kontroversi sehingga orang menjauh, orang takut. Boro-boro untuk dirinya, apalagi untuk anaknya. Ditipu turun-temurun. Padahal Rasul Paulus katakan orang yang percaya bukan Injil yang dia beritakan. Apa sih Pak Injil yang Paulus beritakan? Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Bulet. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang dalam Kristus bulet. Tuhan sudah melupakan dosa dan kesalahan-kesalahan saudara dan saya bulet. Itu yang Paulus beritakan dengan berani, dengan teguh, dengan tekun. Dunia memang membenci, tetapi dunia mempengaruhi gereja-gereja. Sehingga generasinya berkata apa? Diputarbalikkan Injilnya. Wah, izin berbuat dosa. Padahal kekuatan dosa, power daripada dosa adalah hukum Taurat. Kita nggak membenci hukum Taurat. Orang kasih karunia yang murni, di bawah kasih karunia yang murni, meninggikan hukum Taurat, menempatkannya pada standarnya yang sebenarnya. Dan kepada tujuannya yang sebenarnya juga. Amin. Tujuannya apa Pak? Supaya orang berakhir kepada dirinya sendiri, upaya dagingnya, dan berlari sepenuhnya kepada kasih Tuhan Yesus yang cuma-cuma, kasih karunia, juru selamat. Amin. Coba kita baca. Ini Rasul Paulus ini sampai heran dikatakan. Galatia 1 ayat 6. Aku heran. I marvel. Bukan heran lagi, luar biasa heran deh. Ya, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus. Ya, dari berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus. Dia itu kasih karunia Kristus. Ya, memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Dari kasih karunia Kristus mengikuti suatu Injil yang lain. Injil yang lain itu apa? Nah, kita teruskan. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Injil yang lain bukan Injil. Sama-sama katakan Injil yang lain bukan Injil. Habis apa dong Pak? Tipu muslihat iblis. Tembok-tembok kontroversi iblis. Konspirasi-konspirasi jahat iblis. Untuk memutarbalikkan Injil. Baca. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya orang yang mengacaukan kamu. Siapa tuh orang itu? Mafia agama. Yang dipakai oleh iblis. Wah, Bapak jangan iblis-iblisin hamba-hamba Tuhan. Ya berikutnya ya udah ketipu semua. Tapi ketika saudara sudah mendengar, saudara membaca lagi, saudara merenungkan apa yang saya sampaikan. Baca, dengar lagi bab 8, 9, 10 dan 11 sekarang. Selidiki, tanya Roh Kudus. Ya, mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Ngeri nggak? Memutarbalikkan saudara. Ini urusan hidup dan mati. Kenapa iblis mau memutarbalikkan Injil? Mutarbalikkan saudara tahu nggak? Kita mestinya ke sini, 180 derajat balik. Ya nggak sampai tujuannya, padahal tujuannya ke sana. Itu Injil yang lain. Jadi Injil yang lain apa Pak Melki? Injil yang lain jelas dari ayat-ayat ini. Rasul Paulus katakan di dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7 ini. Kasih karunia Kristus adalah Injil Kristus. Sekali lagi ya. Kasih karunia Kristus ayat 6 adalah Injil Kristus. Kasih karunia Kristus adalah Injil Kristus. Jadi Injil Kristus kasih karunia bukan? Kasih karunia. Kalau kasih karunia ini dicampur adukan
atau di mix dengan hukum Taurat, itu Injil Kristus bukan? Bukan. Karena di dalam kasus Galatia ini, kalau saudara selidiki, orang-orang Judaisme, Kristen Judaisme, murid-muridnya Yakobus di Yerusalem datang ke Galatia, dan mereka berkata tidak cukup kasih karunia Kristus. Saudara harus disunat, saudara harus melakukan. Sunat itu cuma satu bagian daripada hukum Taurat di bawah perjanjian lama. Tetapi itu sudah merupakan merusak semuanya, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Sedikit merusak susu sebelanga. Nila sedikit rusak susu sebelanga. Buktinya apa Pak Melki? Sudah baca aja Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Kristus tidak berefek dalam bahasa Inggrisnya. Kamu lepas dari Kristus, Kristus tidak berefek. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia, di luar kasih karunia. Fallen from grace, jatuh dari ketinggian kasih karunia. Dalam King James ya, jadi memutarbalikkan itu membuat bingung. Ketika sekarang disampaikan kasih karunia, Injil Kristus, Injil yang Paulus beritakan, bahkan Paulus katakan ini Injilku. Orang itu marah, tersinggung, membenci, membunuh, mengata-ngatai, menyindir-nyindir. Ya saya sih disindir nggak apa-apa, biarin aja. Ya cuman ngurut dada juga sih. Wah, kasih karunia radikal, sesat tuh, disindir-sindir gitu. Itu tuh orang yang nggak percaya tuh, kalau dosa, harusnya kan diakui, dia nggak ngaku dosa tuh, disindir-sindir gitu. Ya, jangan menukar ikatan perjanjian, jangan mau dikadalin iblis, jangan mau diputar-balikan. Sama-sama katakan, saya tidak mau diputar-balikan. Saya tidak mau efektif kembali di bawah hukum Taurat. Saya tidak mau ditipu, dikadalin oleh iblis. Saya berdiri teguh di bawah kasih karunia yang radikal, yang 100%. Pak, radikal apa sih Pak? Kembali kepada akarnya, kepada yang murni, kemurniannya. 100% karya Yesus. Saya juga 100% karya Yesus, ya jangan ditambahin. Enggak apa, saya nggak tambah-tambahin. Ya jangan mengharapkan dari hukum Taurat lagi. Enggak apa, saya nggak mengharapkan dari hukum Taurat. Bagus. Bukan upaya, usaha, tekad diri. Bukan. Sadari dengan penuh. Paulus terang-terangan mengatakan ya kepada orang-orang Galatia yang terpengaruh oleh orang-orang Kristen yang membawa ajaran Judaisme ini. Itu sebagai bodoh. Orang-orang yang memulai dengan roh dan menukar dengan daging. Ingat ya, roh, hukum roh yang menghidupkan di bawah kasih karunia. Daging di bawah hukum Taurat. Upaya diri, upaya daging. Roh yang menghidupkan itu upaya atau pekerjaan sempurna Yesus. Paulus terang-terangan, Galatia 3 ayat 2. Hanya ini, kata Paulus. Hanya ini. Hanya Yesus dan karyanya yang sempurna yang Paulus bilang. Ya, yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh? Menerima roh. Cuma-cuma artinya. Karena melakukan hukum Taurat. Karena melakukan upaya diri. Melakukan di bawah hukum Taurat. Mau nggak mau hanya satu hukum. Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Bahasa Inggrisnya katakan gini, by the hearing of faith. Dasarnya hukum Taurat bukanlah iman. Apa dong Pak? Siapa yang melakukannya akan diselamatkan. Siapa yang melakukannya? Galatia 3 ayat 12. Iman hanya ada di dalam Yesus, karena Yesus adalah iman. Iman Kristus. Yesus adalah iman.
Iman Kristus, karya Kristus. Sama aja ketika Kristus tergantung di kayu salib. Dia percaya bahwa Bapaknya, oleh darahnya yang tercurah, Bapaknya, Tuhan itu akan menyelamatkan saudara dan saya. Yesus itu percaya akan memberkati saudara dan saya, akan menyembuhkan saudara dan saya, akan memulihkan keluarga saudara dan saya. Tuhan Yesus itu percaya Tuhan akan berikan itu ketika Ia menanggung semua dosa, kesalahan, kutuk, penyakit, kemiskinan, kegagalan. Ya, dasar hukum Taurat bukan iman. Jadi Paulus bertanya dengan pertanyaan retoris kepada saudara dan saya. Ya mudah-mudahan saudara saya tidak ya. Saya tidak. Saya percaya kasih karunia yang murni 100%. By grace. Saya tidak mau mundur. Berdiri teguh. Sama-sama kalian berdiri teguh. Ya. Adakah kamu sebodoh itu? Sebodoh itu? Yesus begitu jelas tergambar, terlukis di depan kamu, sebodoh itu. Kamu telah mulai dengan iman, dengan roh. Ya, mulai dengan roh. Sama-sama katakan mulai dengan roh. Jadi mulai dengan roh itu apa, Pak? Roh itu adalah roh Kristus, bukan roh manusia. Manusia itu daging. Roh itu Kristus, keselamatan oleh kasih karunia radikal, keselamatan oleh kemurahan yang tidak layak kita terima. Itu mulainya gitu kan, kita terima Yesus nggak ada yang karena Tuhan nih saya percaya nih, saya layak nih, sehingga saya ini bisa diselamatkan. Nggak begitu kan? Yesus mati aja buat kita ketika kita masih berdosa. Ketika saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, bukankah kita terima dengan iman? Bukan karena kita itu anak misalnya kedudukan tinggi, orang kaya, oh karena saya pinter Pak, karena saya S2, saya qualified untuk terima Yesus. Nggak ada kan? Itulah oleh roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Maukah saudara mengakhirinya dalam daging? Dalam upaya, usaha, perform, tekad, diri, daging. Pelan-pelan bacanya. Jadi Paulus ini sampai harus memperkenalkan yang namanya double curse, kutukan ganda. Bahkan tadi dikatakan bodoh lah, marah besar ini Roh Kudus dalam diri Paulus. Ya, kenapa? Karena akhirnya iman jadi sia-sia. Janji-janji Tuhan yang begitu berharga yang Tuhan sudah bayar jadi batal. Kristus nggak berefek. Lepas dari Kristus itu Kristus tidak berefek artinya. Dalam King James Version dikatakan itu. Sudah cek lagi di dalam Galatia 5 ayat. Bayangkan marah besar, Galatia 5 ayat 12. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan dirinya saja. Mengebirikan saja dirinya. Bukan sunat lagi. Maaf ya, ayat aklamnya suruh potong aja. Kasar kan? Kasar. Sampai sekasar itu saking jengkelnya maksud saya. Dibilang menghasut, udah memutarbalikkan menghasut. Saudara menjadi penghasut? Oh galak lagi. Saya nggak mau jadi penghasut. Saya dibawa kasih karunia Allah oleh Roh Allah yang mengerjakan di dalam saya. Saya mengatakan dengan tegas, dengan teguh seperti Rasul Paulus. Masa kita sebodoh itu? Kristus sudah jelas tergambar di kayu salib. Dan dia yang sempurna, anak domba Allah yang disembelih. Mau digantikan dengan apa? Sebodoh itu. Dan Rasul Paulus tanpa takut-takut kepada orang-orang Kristen Judaisme itu, atau zaman sekarang mungkin pendeta-pendeta besar atau pendeta-pendeta siapapun yang mengembalikan lagi kasih karunia Allah kepada menukar perjanjian ini kepada di bawah hukum Taurat dengan dikatakan apa? Kebiri aja kamu, potong, kamu penghasut.
metanoia saudara, berubah. Kasar Pak, ya Rasul Paulus gitu, baca aja. Ya, Paulus menyebut orang-orang yang mengembalikan kasih karunia kepada 10 perintah Allah, hukum Taurat ada penghasut. Ya, benar-benar keras. Stop jadi penghasut, stop dipakai oleh iblis, membangun tembok-tembok kontroversi. Apa itu Pak? Yang membuat orang mundur atau orang tersinggung terhadap kasih karunia yang murni. Stop. Penghasut. Ya, itu merusak generasi kekristenan. Merusak generasi baru daripada kekristenan yang dikenal sebagai generasi yang merevolusi Injil. Saudara akan berlawanan sendiri dengan Tuhan. Penghasut, mafia agama, yang hanya memikirkan keuntungan diri. Ya. Jadi gimana kita tahu Pak kalau kita tidak menukar perjanjian? Ya, kita nggak mau menukar, kita nggak mau efektif kembali kepada hukum Taurat, nggak mau. Gimana? Ya, mudah saudara, tanyakan kepada diri sendiri. Tanyakan apa Pak? Apakah ajaran tersebut atau ajaran yang kita dengar atau ajaran kita sampaikan atau ajaran-ajajaran yang kita duduk di tempat ibadah sekalipun menekankan pada apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita lakukan atau apa yang telah Yesus kerjakan. Mudah kan? Tuntutan harus kita lakukan, tuntutan apa yang Yesus sudah kerjakan, supply. Tuntutan, supply. Demand, supply. Demand, supply. Semudah itu, saudara. Jadi kita nggak boleh dituntut lagi, Pak. Nggak boleh nasihati gitu sama, lain. Saya menasihati anak-anak saya. Mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi bukan dengan tuntutan. Beda. Nasihat. Bukan hajaran, itu nasihat tuh kalau saudara baca bahasa aslinya. Ya, jadi tidak on off, tidak terombang ambing oleh angin-angin pengajaran, keraguan, ya, dengan memandang diri sendiri. Tapi mantap teguh, tegak lurus, bulat. Berdiri dalam kebenaran hadiah, berdiri dalam kebenaran hadiah, dan oleh Yesus dan karya yang sempurna adalah sempurna. Hasilnya sempurna. Tapi saudara, Pak, saya belum sempurna. Darahnya yang sempurna. Mesin cucinya yang sempurna. Pakaiannya kotor. Tapi karena mesin cucinya ada, itu pakaian kotor, ada harapan. Ya, sempurna, supranatural kasih karunia yang superabound itu. Sempurna itu supranatural, sama-sama katakan supranatural, ya. Jadi tidak mau bodoh lagi, tidak mau lamban hati, ya. Jadi kalau dulu diajarkan fokusnya, apakah Yesus puas, apakah Yesus senang sama saya, apa Yesus puas gitu, bisa menerima, selalu kurang saudara, akan selalu kurang, perasaan tidak mampu, gagal, terus menerus. Ya, rusak anak-anak muda, bahkan orang-orang tua, hamba-hamba Tuhan besar rusak. Hidupnya udah hancur, keluarganya hancur. Dia bilang, oh ini salib yang Tuhan taruh supaya saya pikul. Salib. Saudara tahu, ketahuilah, jangan diputar balik. Salib saudara dan saya sudah dipikul Yesus 2000 tahun yang lalu. Saudara kena hasut dari abad ke abad, turun-temurun, generasi ke generasi. Yesus sudah pikul salib kita disuruh pikul salib. Kan Yesus yang bilang, Pak. Iya, Yesus yang bilang. Tetapi salib itu kemudian dia yang pikul. Jadi, menderita karena Kristus bukan pikul salib, Pak. Bukan.
Saudara mengabarkan Injil kasih karunia secara radikal karena inilah Injil yang Paulus beritakan, inilah Injil Kristus, inilah kasih karunia Kristus. Dunia membenci kita udah otomatis. Kenapa ikut-ikut dunia membenci orang yang memberitakan kabar baik secara radikal, kasih karunia secara murni atau radikal? Nggak salah posisi, nggak salah pasukan. Ayolah, beritakan. Dukung orang yang memberitakan kasih karunia secara radikal. Inilah waktunya. Inilah waktunya generasi di mana akan menyambut Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Pasti diangkat. Itu beritanya. Ya, jadi jangan mau dikadalin karena kurang pengetahuan, atau tadi dikadalin iblis karena kurang pengetahuan juga. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai, sudah selesai. Tapi itu belum selesai kalau pakai tapi. Sudah selesai, Tuhan tidak mungkin berdusta. God cannot lie. Jesus cannot lie, tidak mungkin dapat berdusta. Kalau ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya apa, Pak? Sudah selesai. Pekerjaannya sempurna. Dosa telah dihukum, ya, bukan dimasukkan ke bawah karpet. Artinya apa? Artinya sudah selesai. Sempurna, selesai, tuntas, lengkap, sudah terlaksana. Bapak terima. Diterima oleh Bapak. Karena pembayarannya ini overpayment. Lebih-lebih. Bayar apa, Pak? Bukan bayar kepada iblis. Kita sudah tahu. Iblis nggak punya apa-apa. Penipu. Pendusta. Pemutar balik. Jahat. Tuhan menerima. Sempurna. Menerima saudara dan saya seperti dia menerima anaknya. Satu, Yesus kepala, kita tubuh. Nggak terpisahkan. Itu namanya sempurna. Oh tapi, kalau tapi nggak sempurna. Kita harus, nggak sempurna artinya. Jadi gimana? Terima. Kasihnya terima. Kasih karunia terima. Kemurahannya terima. Kebaikannya terima. Kesetiaannya terima. Apapun. Ya, segala berkat-berkat rohani, pneumatikos yang dikerjakan oleh roh karena Kristus di dalam kita, itu kita terima semua in heavenly places. Ya memang mungkin terdengar terlalu muluk ya, karena itu Injil dikatakan too good to be true. Tidak terlalu muluk kalau mengerti harga Yesus yang sudah dibayar. Pasti, sama-sama kan, pasti. Cuma-cuma. Ya, kebenaran hadiah. Tuhan sudah puas, sempurna. Karena itu yang kita dengar, semua. All apa, Pak? Semua dosa kita, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya, semua penyakit kita ditanggung Tuhan. Semua kecelakaan kita ditanggung Tuhan. Semua berkat yang Tuhan Yesus layak terima menjadi milik kita. Absolut, mutlak. Mutlak, absolut. Apa tuh, Pak? Udah nggak ada yang nggak sempurna, semuanya sempurna. Generasi kita harus dengar itu. Mereka akan reign in life, berkuasa dalam hidup. Berkuasa dalam hidup. Ya, ditransformasi oleh wahyu, oleh Tuhan. Itu akan memodifikasi, bukan behavior modification. Artinya apa? Perilaku yang dimodifikasi aja. Tapi transformasi dari dalam ke luar oleh kuasa supranatural Kristus. Amin. Ya. Ibrani 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian lama, hukum Taurat, 10 perintah Allah Musa, ya, itu tidak bercacat. Jadi Tuhan yang menemukan cacat. Tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua, perjanjian kasih karunia Kristus. Siapa yang tahu, siapa yang menemukan cacatnya? Tuhan.
8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Kapan? Ya sekarang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan ikatan perjanjian baru. Ya, katakan perjanjian baru, sama-sama katakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, perjanjian lama. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka dibawa keluar ke Sinai. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita tidak mau lagi tragedi menukar perjanjian itu terjadi dalam kehidupan kita. Dari perjanjian apa Pak? Dari perjanjian Abrahamik. Kita sudah dengar ya. Perjanjian Abraham itu gambaran yang sempurna dari kasih karunia murni. Mereka salah, sungguh-sungguh Tuhan kamu hukum. Hanya menimbulkan pewahyuan baru atau kebaikan Tuhan yang baru, pewahyuan yang luar biasa dari kebaikannya. Sampai di sini, ko aser deber Adonai na aser. Segala yang kamu perintahkan, pasti kami lakukan. Jangan perhitungkan kebaikanmu aja Tuhan, tapi kebaikan kami juga. Langsung 3.000 orang meninggal. Mati. Nah, Yesus menyelesaikan semua. Hari-hari ini dunia mengidentifikasikan kekristenan dengan 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah. Oh, orang Kristen tuh jangan ada ilah lain, jangan membunuh, jangan. Taruh ditempel di kamar, taruh di buku, taruh di itu. Akhirnya apa? Ya, generasi muda yang tidak tertarik kepada hukum Taurat yang usang. Wah, Pak Melki ngata-ngatain hukum Taurat usang. Firman Tuhan yang katakan Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ikatan perjanjian yang baru. Makanya saya katakan ya, kalau saudara mau mendalami ikatan perjanjian ini, saudara ulangi lagi tuh. Yang bab 8, 9, 10, benar-benar dengerin terus ulang-ulang. Ya. Yang baru, ya, covenant yang baru, ia menyatakan sama-sama karena ia yang menyatakan, bukan Melki, ya, bukan Pastor Prince, bukan. Tuhan yang menyatakan yang pertama 10 perintah Allah, hukum Taurat Musa ini sebagai perjanjian yang telah tua. Perjanjian yang telah tua, Old Covenant. Saudara punya perjanjian, akad yang baru, secara otomatis yang tua itu kadaluarsa, tidak berlaku. Seperti saya selalu katakan, kalau saudara-saudara pegawai suatu perusahaan besar dan saudara naik jadi manajer, dari pegawai biasa jadi manajer atau jadi direktur, saudara dengan ikatan perjanjian yang baru, saudara naik gaji 2-3 kali lipat, saudara memiliki fasilitas mobil yang baru, rumah, dan bonus-bonus yang luar biasa, yang baru ditulis di dalam kontrak. Dan ketika gajian saudara bilang, saya menentang bos, dan saya minta menurut perjanjian yang lama, itu namanya konyol. Orang Kristen nggak boleh konyol begitu, apalagi kita bawa kekonyolan itu ke generasi berikutnya. Nanti berikutnya itu bawa ke generasi berikutnya, tambah konyol. Wah, Bapak, jangan bilang konyol, Pak. Paulus yang bilang. Ya, bodoh itu, punya double curse, kutukan ganda, orang yang memutarbalikkan Injil. Penghasut. Wah, saya ketemu perkataan yang baru ya, penghasut itu. Saudara jangan mau jadi penghasut anak saudara menghasut anaknya lagi, sampai keturunan terus dihasut. Oleh apa, Pak? Oleh menukar perjanjian. Ya, tua dikatakan, dan apa yang telah tua, tua, dan usang, absolute, usang. Ya, kalau saya sering lari pakai sepatu yang udah usang, bolong, udah tipis, sakit kakinya. Telah dekat kepada kemusnahan, nggak kepake lagi. Ya, jadi sebaliknya ketika generasi yang baru mendengar kabar baik secara murni,
teguh, ya, mereka mengenal identitas yang berharga, ya, di dalam Kristus. Maka mereka memiliki power supranatural. Perhatikan, ya, identitas kedudukan yang berharga bersama Yesus. Mereka memiliki power supranatural. Mereka memiliki secure, ya, rasa keamanan, aman. Jadi saya memperhatikan anak saya ketika dia kumlot terus, dia sekolah selalu mendapat banyak hal, favor, kemurahan. Saya melihat gini, oh, ketika dia secure, dia maksimal, dan Tuhan bekerja lebih lagi dalam diri dia. Jadi adalah kebohongan, tipu musyiat iblis. Kalau dikatakan kasih karunia itu membuat orang, oh, kasih karunia radikal tuh, Pak Melki ajarin tuh, bikin orang nggak ngapa-ngapain, malas, do nothing, pemutar balikan, penghasut. Oh, saya ini khotbah di channel saya sendiri, penghasut, bohong. Kenapa Pak Melki? Kasih karunia itu mengubah orang dari dalam keluar. Kasih karunia itu aktif digerakkan oleh Roh Kudus, Roh Allah yang menyala dari dalam keluar. Cerdas, sehat, dimudahkan, kuat, penuh kemuliaan, bercahaya, menjadi berkat. Ya, mereka akan belajar menghargai diri mereka, identitas baru mereka ada ciptaan baru, pengendalian diri supranatural. Tuh, ya, jadi solusi atau kuasa supranatural ini bagi anak-anak muda itu membuat mereka itu ngapain? Ya, ini contoh buat supaya real aja ya. Saya nggak larang anak saya ngerokok misalnya. Dia bilang, ngapain ngerokok? Nggak enak. Nah kan juga sehat. Minum. Enak. Mereka nggak harus mencari identitas diri. Mereka sudah punya identitas Kristus. Ya. Tetapi kalau kita mencekoki mereka dengan 10 perintah Allah hukum Taurat, itu adalah power dosa. Dicekokin aja. Anak pendeta lu kan? Ayo, perhatikan hidup kamu. Jangan ngaco ya. Hukum loh. Dimarah-marahin tiap hari. Stres. Ya. Jadi hari ini dunia membutuhkan generasi yang baru. Ya. Ibrani 13 ayat 5 bagian B, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Ya. Generasi muda harus dengar bahwa Yesus itu tidak akan mungkin meninggalkan mereka, tidak akan mungkin melupakan mereka atau mencampakkan mereka. Saya katakan kepada anak saya, Yesus sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Tidak akan pernah mungkin kamu ditinggalkan oleh Yesus, dilupakan oleh Yesus. Wah, Pak, kalau dikasih gitu, nanti dia keluar bikin dosa. Tidak. Bohong itu. Kan saya udah contohin tadi. Anak saya kumlot, bukannya karena dia pintar, SMA-nya nggak terlalu pintar. Karena saya belum kenal kasih karunia. Ya, saya baru kenal kasih karunia hari-hari itu. Tidak lagi penghukuman. Saya tidak lagi menghukum. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu jelas akan membangkitkan revolusi Injil, suatu generasi yang kekristenan, gereja yang reigning life, berkuasa dalam hidup utuh, berkuasa, berkemenangan, sukses dalam segala hal, karena Tuhan mengerjakan dari dalam keluar. Tuhan melakukan, sudah selesai di kayu salib. Hanya orang-orang yang menerima, cakap menerima kuasa yang supranatural, kasih karunia yang supranatural, yang superabound, yang tidak terbatas, yang berkelimpahan kasih, yang berkelimpahan kuasa, yang berkelimpahan semua janji-janji Tuhan yang nyata. Dan kami tahu Tuhan,
Ya, Yesus yang layak terima itu semua. Dan kami semua yang menerimanya. Dan Tuhan yang dipermuliakan melalui kami. Dan iblis dipermalukan. Semua penghasut, mafia agama, semua pendusta dikalahkan, dihancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.